Saudara, ruang kelas rusak di sejumlah sekolah di Indonesia mengancam keselamatan para siswa. Sekolah rusak butuh perhatian demi menunjang proses belajar siswa menimba ilmu. Dari data tahun 2020, kondisi ruang kelas rusak berat di Indonesia di tingkatan SD lebih dari 88.000. Di tingkat SMP, lebih dari 21.000 ruang kelas rusak dan 5.000 kelas rusak di tingkat SMA. Sementara SMK, ada 2.000 lebih ruang kelas yang rusak. Dari data Kemendikbudristek, wilayah dengan ruang kelas rusak berat terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan 11.000 lebih ruang kelas. Disusul Sulawesi Barat dengan 9.000 lebih ruang kelas dan Papua Barat dengan kondisi ruang kelas rusak berat mencapai 7.000 lebih. Salah satu sekolah yang ruang kelasnya mengalami rusak berat, saudara, ada di SD Tundagan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sekolah nyaris ambruk, bahkan siswa sempat belajar menumpang di ruang penjaga sekolah. Kita simak informasinya berikut ini. Beginilah kondisi di SDN Tundagan, satu-satunya sekolah dasar di Desa Tundagan, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah ruang kelas rusak parah sejak 2019 lalu dan hanya ditopang dengan bambu karena nyaris ambruk. Total 10 ruang kelas rusak. Kalau yang rusak berat, pertama yang ini, yang 2 kelas, ini yang sudah tidak dipakai sejak tahun 2019. Kemudian sebelah atas juga ada ruangan kantor, yang sebelahnya juga itu bekas kelas. Dan sekarang sudah kelihatan itu atapnya juga sudah amblas ya. Itu sangat membahayakan bagi kami. Itu termasuk juga rusak berat mungkin ya. Kemudian yang lainnya ini sekitar ada 10 ruangan itu rusaknya ya enggak terlalu berat lah, masih dianggap sedang iya. Tapi membahayakan ya, tapi Bu, bagi pelajar. Cukup membahayakan bagi kita dan tidak nyaman untuk belajar di sini. Dan memang pihak sekolah harus mengatur ruang kelas yang tersisa untuk kegiatan belajar 250 siswa-siswinya. Khusus untuk kelas 3A dan 3B yang ruangannya rusak berat, keduanya dipindahkan ke ruangan perpustakaan dan ruang penjaga sekolah yang sempit. Kita alihkan yang satu kelas di perpustakaan, yang satu kelas lagi kita alihkan di atas, itu ada tadinya bekas ruangan penjaga. Jadi kita alihkan di atas sekarang itu. Jadi ada 2 kelas yang kita alihkan. Memang ini sudah lama tidak dipakai karena kondisinya ya seperti ini. Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak. PLT Kepala Sekolah SDN Tundagan, Sumartini menyebut sudah ada surat edaran untuk perbaikan. Kami membuat surat permohonan untuk penghapusan ruangan yang 2 ini. Kami buat, disampaikan kepada Kepala Dinas dan kemudian Kepala Dinas sudah menindaklanjutinya dan sekarang sudah sampai ke BPKAD. Bangunan rusak berat dan rusak ringan ini mengancam keselamatan para siswa. Perbaikan ruang kelas dan gedung sekolah jadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar aman dan nyaman. Muhammad Sahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Saudara, kita akan berbincang soal 10 ruang kelas di SDN Tundagan, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat rusak berat dan ringan. Kerusakan sudah terjadi sejak 2019, akibatnya para siswa kelas 3 yang ruangannya rusak parah harus belajar di ruang penjaga sekolah yang sempit. Lalu seperti apa kondisi sekolah yang rusak itu dan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki sekolah yang rusak? Kita akan bahas bersama Ibu Sumartini, PLT Kepala SDN Tundagan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Bapak Ocha Somantri. Selamat malam Pak Uca, juga Bu Sumartini. Selamat malam. Selamat malam, Krista Risa. Ya, selamat malam. Untuk Bu Sumartini, bagaimana kondisi kerusakan di SDN Tundagan saat ini? Bagaimana pula kondisi siswa yang harus belajar di tengah kondisi ini, Bu? Untuk kondisi kerusakannya itu di SD Tundagan yang rusak berat itu jumlahnya ada 4 ruangan. Ya, 3 ruangan sudah dikosongkan, tidak digunakan kembali.
Kemudian satu ruangan masih digunakan untuk kantor guru. Kemudian yang lainnya itu termasuknya rusak sedang, masih bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Ada berapa total siswa-siswi di sana, Bu? Total siswa ada 250 orang. 250 orang dan sekarang belajarnya di mana, Bu? Dengan jumlah siswa yang banyak, sementara tadi ada ruangan yang rusak berat dan juga rusak sedang. Ya, kan yang rusak sedang itu sekarang masih bisa digunakan ya, Bu. Nah, jadi yang sisanya tadi yang menempati ruangan yang tidak digunakan itu sudah dipindahkan ke ruangan perpustakaan dan ruangan kelas penjaga. Ya. Yang lainnya masih di kelas tersebut. Nah, ini sejak tahun 2019 terjadi kerusakan, betul ya Bu Sumartini ya? Menurut informasi yang dari sana itu sejak 2019 itu sudah tidak digunakan. Oke, penyebabnya apa dan bisa dijelaskan Bu bedanya kalau rusak sedang itu seperti apa kondisinya? Kalau yang rusak berat itu bagaimana sampai tidak bisa dipakai lagi begitu Bu Sumartini? Yang rusak berat itu yang paling dominan dari bagian atapnya ya. Dari genting, dari kayu-kayunya udah pada lapuk, kemudian langit-langitnya juga udah pada lapuk, sehingga kalau digunakan akan membahayakan, mengkhawatirkan terhadap pendidik maupun anak didik yang menempati ruangan tersebut. Jadi terpaksa dengan keadaan seperti ini, para pendidik yang ada di SD Tundagan memindahkan ke ruangan perpustakaan. Kalau 2019 itu awalnya kenapa bisa sampai rusak begitu? Penyebabnya apa, Bu? Mungkin karena sudah lama tidak mendapat rehab ya, Bu. Oh, begitu. Sejak tahun berapa kalau boleh tahu Bu SDN Tundagan ini? Menurut informasi dari yang ada di sana di SD Tundagan, jadi terakhir itu mendapat rehab di tahun 2010. Oh, 9 tahun tidak mendapatkan rehab, di 2019 mulai rusak begitu ya. Saya tanyakan ke Pak Uca, kendalanya apa Pak? Terakhir rehab itu 2010, kalau sampai sekarang berarti 2023 ini, apa yang jadi kendala 13 tahun? Terima kasih Mbak Krista atas kesempatannya. Saya menjelaskan kaitan dengan kondisi SD Tundagan yang pada saat ini kondisinya rusak berat. Kaitan dengan kendala itu yang pertama sudah barang tentu kaitan dengan data dapodik yang kita miliki belum optimal, tapi sehingga ini kita kaitan dengan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas ini karena memang keterbatasan fiskal daerah itu kita berharap dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat ya, yang kita harapkan dalam perjalanannya karena memang ini kondisinya rusak berat, kita koordinasi dengan Kementerian PU dalam hal ini Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat. Jadi insya Allah untuk SD Tundagan sudah masuk di rencana kegiatan 2020 ini gitu ya. Ini hasil koordinasi kami terakhir. Nah, memang kita sudah diusulkan sejak tahun 2020 SD Tundagan ini gitu ya. Karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ya. Seperti itu. Ya. Bulan apa kalau di perencanaannya Bapak? Apa yang sudah diusulkan bisa di Pak Uca? Halo? Iya Pak Uca. Untuk tadi kan direncanakan diperbaiki tahun ini begitu ya Pak Uca. Nah sudah ada rencana kapan bisa dimulai? Karena kondisinya sudah rusak berat tadi ya kita lihat. Kita masih menunggu kepastian dari Kementerian PU dalam proses lelangnya. Kemarin kita sudah koordinasi, sudah masuk di tahapan perencanaan. Kebetulan kita Kuningan dari Kementerian PU program revitalisasi sekolah dasar sekarang tahun ini dapat 2 lokasi. Yang pertama SD Tundagan, yang kedua di Kecamatan Antara, yang kedua SD Balong di Kecamatan Sinang Agung. Seperti itu. Nah kalau mudah-mudahan saja tidak terlalu lama lagi
gitu Mbak. Iya, kita berharap ya Bapak. Sehingga ya. Betul. Jadi untuk Kita sementara, berharap bagaimana Bapak? kita berharap secepatnya untuk bisa diproses lebih lanjut oleh Kementerian PU. Kita berharap cepat diproses, tapi sambil menunggu tadi dananya ada, sambil menunggu juga proses lelangnya selesai, apa yang bisa dilakukan? Karena kan kalau siswa ini berpacu dengan waktu ya, apalagi keselamatan, karena rusak berat, atapnya juga sudah lapuk, yang rusak sedang pun juga sebenarnya berbahaya begitu Pak Uca. Ya, langkah yang kita lakukan adalah mitigasi kaitan dengan konstruksi bangunan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan sekolah untuk bangunan yang memang lapuk, atapnya ini kan pentingnya diturunkan. Dan kita juga sudah cek ke lapangan, ya ketika ruang-ruang kelas yang memang sangat mengkhawatirkan untuk tidak digunakan untuk proses belajar mengajar. Bu Sumartini, saya ke Bu Sumartini lagi. Sejak 2019 ada kerusakan sampai rusak berat, sampai sekarang hanya beberapa ruangan yang bisa digunakan. Seperti apa prosesnya? Belum ada perbaikan, bahkan di rehabilitasi terakhir tuh 2010 begitu ya. Upaya apa saja yang sudah dilakukan sekolah selama ini? Kalau usaha untuk dari sekolah itu cuman bisa pertama yaitu memperbaiki yang sekiranya bisa diperbaiki oleh sekolah, misalnya ada pintu-pintu, kemudian jendela sebagian, atap-atapnya juga sebagian kecil gitu, tidak bisa berbuat banyak kalau didanai dari dana sekolah. Jadi, kalau proposal itu katanya itu setiap tahun juga mengajukan. Iya, tapi belum diperbaiki sampai sekarang ya. Tadi digambar ada yang rusak berat seperti yang Ibu Sumartini sampaikan, ya sampai tidak ada atapnya dan berbahaya. Kalau sejauh ini Pak Uca, sebenarnya bagaimana penanganan jika ada laporan sekolah rusak begitu? Apakah sampai harus menunggu bertahun-tahun yang jadi kendala utama dalam pencairan dananya, koordinasi antar lini itu seperti apa? Kaitan dengan kondisi sekolah, manakala ada sekolah yang memang rusak berat, kita sebetulnya ketika kemarin kondisi fiskal daerahnya tidak kena kendala, itu sebetulnya kita ada upaya-upaya langkah-langkah ketika yang rusak berat segera kita disikapi, dibiayai dari APBD dan Kuningan seperti itu. Memang kebetulan kondisi fiskalnya terganggu, sehingga ya itu tadi yang kita sudah rencanakan ini tertunda seperti itu. Tapi insya Allah ini menjadi prioritas kami di Kuningan, di Kabupaten Kuningan. Ini sudah menjadi komitmen Pak Bupati untuk terus memperbaiki sarana prasarana sekolah, khususnya ruang kelas di satuan pendidikan. Seperti itu Mbak Arisa. Selain sementara tadi dengan konstruksinya begitu ya dicopot untuk yang atap-atap lapuk untuk sementara, juga ada bambu untuk menopang sementara. Ada rencana untuk membuat kelas darurat, Pak Uca, begitu? Yang kita khawatirkan kan kalau hujan, kalau cuaca buruk sedikit sangat rapuh begitu. Sudah barang tentu, Karisa itu tadi hasil mitigasi kami ke lapangan seperti apa. Kalau toh memang diperlukan kelas darurat, kita akan bangun kelas darurat tersebut. Cuma sementara ini kebetulan sekarang ya kebetulan musim kemarau baru tiba, ya mudah-mudahan tidak ada bencana yang tidak diharapkan oleh kita semua. Kalau langkah-langkah mitigasi kita kalau memang itu jadi kedaruratan kita sikap ya di daerah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya untuk keselamatan anak-anak didik kita di sekolah. Kalau untuk aksesnya begitu dari pusat Kabupaten Kuningan sebenarnya sulit atau tidak Bu Sumartini untuk dijangkau? Kalau akses nggak begitu sulit. Kalau jalan itu ya agak rusak lah masih ada.
rusak ya menuju ke SDN Tundagan ya. Yang Yang nggak terlalu rusak, nah yang masih bisa diakses. Oke, tapi masih bisa diakses. Yang sekolah sekarang harapkan dalam waktu segera apa, Bu? Sambil menunggu kan proses lelang ini kita tahu tidak, ya ada beberapa tahap yang harus dilalui begitu ya, Bu Sumartini. Tapi yang dari konstruksi sekolah yang saat ini rusak, ada yang rusak sedang, rusak berat, sebenarnya apa yang perlu segera dalam waktu dekat inilah misalnya yang harus dilakukan itu apa kalau dari sekolah? Kalau dari sekolah untuk waktu yang sekarang ini belum ada rencana apa-apa ya. Kita masih tunggu bantuan rehab dari pemerintah gitu aja. Karena kalau mau bikin juga di mana gitu, nggak kepikiran mau pakai di mana. Dan dananya itu terbatas kalau swadaya ya Bu Sumartini seperti yang tadi Ibu bilang ya. Bu Sumartini? Ya. Ya, untuk biayanya pun kalau swadaya tidak memungkinkan ya, hanya bisa renov sedikit-sedikit saja begitu ya, Bu Sumartini? Kalau di masyarakat sih yang bisa swadaya itu kebanyakan swadaya untuk tenaga gitu. Kalau untuk berupa materi itu ya ada sih ada, cuman tidak bisa begitunya. Betul. Apalagi kondisi rusak seperti ini sangat sulit. Pak Uca, kalau di Kuningan ada berapa sekolah yang rusak seperti SDN Tundagan ini dan apa langkah segeranya begitu? Karena ini kan terkait dengan keselamatan siswa juga. Kita untuk sekolah dasar ada 635 sekolah dan SMP ada 78 sekolah negeri. Nah, ruang kelas kita punya 4.539 ruang kelas. Yang kondisinya rusak? 85,6% itu dalam kondisi baik. Oke. Rusak ringan 10% dan rusak beratnya 4,5%. Itu kondisi real yang kita hadapi saat ini. Jadi kita ada PR rusak ya, ruang kelas yang rusak berat itu ada 198 atau 4,5%. Yang ini menjadi prioritas kita di tahun 2023. Insya Allah ya kita ada sumber pembiayaan dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, dari kementerian. Tahun ini kita ada 94 SD yang bisa direhab ya. Oke. Dan barang tentu kebetulan yang SD Tundagan ini itu menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat. Oke, Insya Allah yang mudah-mudahan itu tadi yang kita yang rusak berat sebanyak 198 ruang kelas secara bertahap ini bisa diselesaikan tahun 2023. Targetnya tahun ini sudah diperbaiki begitu ya, Pak Uca. Bu Sumartini, dari pihak sekolah apa harapan utamanya? Karena kalau untuk menunggu rehabilitasi untuk perbaikan sekolah, renovasi sekolah itu sudah menunggu sejak 2019, terakhir 2010. Saat ini apa yang bisa sekolah lakukan? Apakah menunggu dan berharap segera dilakukan perbaikan? Seperti apa, Bu? Ya, jadi dari pihak sekolah kami kebetulan kami juga PLT ya, jadi tidak terlalu banyak tahu itu keadaannya. Jadi yang pertama yang berharap itu supaya cepat-cepat ada bantuan dari ini, jadi supaya dipercepatlah sebelum musim hujan. Nah, kalau udah musim hujan itu sudah lebih khawatir lagi. Ya, mudah-mudahan pada waktu ini sekarang musim kemarau ada datang bantuannya, jangan terlalu lama lagi gitu. Itu hanya itu harapan kami. Ya, semoga segera diperbaiki agar para siswa juga pendidik bisa mendapatkan haknya untuk belajar mengajar dengan baik. Targetnya 2023 ini secepatnya seperti tadi harapan Bu Sumartini dan para siswa serta guru. Terima kasih Bu Sumartini, PLT Kepala SDN Tundagan. Terima kasih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Pak Uca Somantri. Selamat malam.